이렇게 바뀌는 것이 아니기 때문에 시간을 주고 계속 이렇게 하나하나 ke dalam Witan Sulaiman. Dan kita lihat langsung pemirsa gol. Kita di belakang Garuda. Terus melawan. Garuda versus The Blue Stars. Indonesia versus Curaçao. Hasil akhir Timnas Indonesia vs Curaçao, menang lagi, Garuda naik kelas di ranking FIFA. Skor 2-1 mewarnai hasil akhir laga antara Timnas Indonesia vs Curaçao pada Selasa, tanggal 27 September tahun 2022, malam WIB. Berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, 2 gol Timnas Indonesia sukses diciptakan oleh Dimas Drajat, 3, dan Dendi Sulistiawan, 86. Timnas Indonesia bermain begitu agresif sejak menit awal, pergerakan cepat lewat sisi sayap dan permainan kaki ke kaki memaksa Curaçao lebih banyak melakukan pelanggaran. Curaçao pun harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 79 setelah Juninho Bakuna diberi kartu merah oleh wasit. Atas kemenangan tersebut, Garuda mendapat tambahan 7.3 poin. Posisi Timnas Indonesia di peringkat FIFA pun naik 1 peringkat dari posisi 153 menuju 152 untuk menggeser Republik Dominika. Kini, Garuda berhasil memperoleh total 1033,9 poin, tepat di atas Republik Dominika. Aktornya adalah Dimas Drajat menyambut bola muntah dari sepakan kaki kiri Witan Sulaiman. Dimas yang berdiri bebas dengan mudah menceploskan bola ke gawang Curaçao. Timnas Indonesia unggul 1-0, mampu menciptakan gol cepat, membuat Garuda tampil makin percaya diri. Sebaliknya, serangan cepat Timnas Indonesia lewat sisi sayap begitu berbahaya. Hampir saja, skema cantik antara Kambuaya, Egy, dan Yakob Sayuri membuat Dimas mencetak gol keduanya. Sayangnya, sepakan backheel sang striker masih tak menemui sasaran. Hingga menit 15, secara ball possession Curaçao memang lebih dominan. Namun, bola lebih banyak berkutak di daerah pertahanan mereka sendiri. Saat masuk ke sepertiga akhir, pressing yang dilakukan Garuda membuat Curaçao kelimpungan. Timnas Indonesia tampil lebih efektif lewat umpan 1-2 cepat dari kaki ke kaki. Hal tersebut membuat Curaçao memilih untuk bermain keras dengan pelanggaran-pelanggaran yang mereka ciptakan. Memasuki menit 30, Curaçao mulai menemukan ritme permainan mereka. 2 peluang mampu mereka ciptakan lewat syuting jarak jauh. Untungnya, pertahanan solid Garuda mampu menggagalkan peluang Curaçao lewat blok yang dilakukan. Peluang kembali diciptakan peluang berbahaya di menit 37 lewat eksekusi set piece Sadil Ramdhani. Sayangnya, Rido gagal menjangkau umpan melengkung yang diberi pemain milik Sabah FC itu. Di sisa waktu, stamina yang terkuras membuat serangan dari kedua tim seret. Hingga babak pertama usai, skor 1-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia bertahan. Babak kedua, Curaçao yang mencari gol penyeimbang langsung mengambil inisiatif serangan. Dan benar saja, gol mampu mereka ciptakan di menit awal babak kedua, tepatnya pada menit 47. Sang winger, Jeremy Antonise mampu melepaskan diri dari penjagaan Muhammad Rido. Dengan tenang, ia menaruh bola ke arah pojok kanan atas gawang Timnas Indonesia yang dijaga Syahrul. Skor berubah menjadi 1-1, Timnas Indonesia yang mengincar kemenangan langsung mencari gol setelah kebobolan. Pelaung pun didapat lewat tendangan jarak jauh Rido. Namun, sepakan pemain milik Persebaya itu masih melambung dari gawang Curaçao. Tepat di menit 54, sang wonderkid, Marcelino Ferdinand dimasukkan Sintayong untuk menggantikan Ricky Kambuaya. Kombinasi umpan 1-2 begitu diandalkan Sintayong untuk merusak fondasi pertahanan Curaçao. Curaçao menyikapi hal tersebut dengan mengcover pemain Garuda dengan 2 orang sekaligus. Setelah peluang yang diciptakan Sadil, belum ada serangan berbahaya yang diciptakan Timnas Indonesia.
Shin Tae-yong pun melakukan kontrastrategi di menit 73. Sang juru taktik asal Korea Selatan itu memasukkan Muhammad Ferrari dan Ramadan Sananta. Pratama Arhan dan Sadil Ramdhani menjadi pemain yang digantikan. Yakob Sayori pun digeser menjadi fullback kiri, di posisi bek kanan Menajdi tempat Ferrari. Di lini depan, Muhammad Rafli diduetkan dengan Ramadan Sananta. Di menit 79, Curaçao dipaksa bermain dengan 10 pemain setelah sang gelandang, Juninho Bakuna diusir wasit dari lapangan. Pelanggaran keras yang dilakukan pemain milik Birmingham FC itu kepada Marcelino membuatnya mendapat kartu kuning kedua oleh wasit. Unggul jumlah pemain membuat timnas Indonesia leluasa untuk mengepung pertahanan Curaçao. Hasilnya, gol yang dicari Garuda pun hadir di menit 86. Kali ini aktornya adalah Dendi Sulistiawan. Pergerakan cantik Witan Sulaiman dari sisi kiri mampu melayani Dendi untuk dengan mudah menceploskan bola ke gawang Curaçao. Timnas Indonesia unggul 2-1. Gol Dendi sekaligus menjadi gol terakhir yang tercipta di laga Timnas Indonesia vs Curaçao hingga laga usai skor 2-1 untuk kemenangan Garuda bertahan. Curaçao kalah 1-2 dari Timnas Indonesia. Pelatih Remco Bisentini sindir wasit dan level kompetisi di tanah air. Timnas Indonesia menang 2 kali atas Curaçao di FIFA Matchday September tahun 2022. Kekalahan itu tampaknya amat mengecewakan bagi pelatih Curaçao, Remco Bisentini. Meski mengakui kekuatan Timnas Indonesia, Bisentini tidak puas dengan beberapa keputusan wasit dalam pertandingan kedua di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Selasa tanggal 27 September tahun 2022, malam WIB. Dia bahkan menyindir juga level kompetisi di Indonesia. Setelah kekalahan 2-3 di pertemuan pertama, Curaçao kembali menelah pil pahit. Kali ini, Curaçao dikalahkan Timnas Indonesia dengan skor 1-2. Gol-gol Timnas Indonesia dicetak oleh Dimas Drajat, 3, dan Dendi Sulistiawan, 87. Sementara itu, Curaçao mencetak gol melalui Jeremy Antonise, 47, yang tidak mampu menyelamatkan mereka dari kekalahan. Kita kalah di 2 pertandingan dan kita tahu kenapa kita kalah. Indonesia bermain sangat kuat, sangat menyerang di lapangan, permainan kami tidak bisa keluar, ucap Bisentini, kepada awak media, Rabu, tanggal 28 September tahun 2022. Terlepas dari sindiran Bisentini, kemenangan Timnas Indonesia tetaplah yang terpenting. Rentetan hasil positif atas Curaçao membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 7,30 poin di ranking FIFA, menurut Footy Ranking. Alhasil, poin skuad Garuda